Ibu akui menulis memang bukanlah perkara yang mudah bagi sebagian orang, tentunya termasuk ibu. Namun yang penting adalah selalu mau mencoba dan belajar. Tapi kira-kira mau nulis apa ya? Tapi kok malas banget ya? Lagian buat apa menulis ya? Aku ada ide. Ayo kita menulis teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 7? Nah, kita akan melanjutkan pada belajar menulis teks deskripsi. Pada kompetensi dasar dalam menulis teks deskripsi yang harus kita ketahui adalah dalam menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara lisan dan tulisan. Menyusun karangan deskripsi harus didasarkan pada pengamatan yang cermat dalam menyusun kalimat-kalimat yang tepat. Selain dalam bentuk tertulis, teks deskripsi juga dapat disajikan secara lisan. Dalam penyampaian lisan maupun tulis harus memperhatikan kejelasan dan perincian sebuah objek. Yang pertama yang kita harus perhatikan dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan, hal utama yang harus diperhatikan dalam penyampaiannya adalah kejelasan dan intonasi suara menjadi faktor yang menentukan mudah atau tidaknya informasi tersebut dipahami oleh pendengar. Gerak-gerik tubuh juga perlu digunakan untuk lebih meyakinkan pendengar. Nah, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam penyampaian teks deskripsi secara lisan. Yang pertama yaitu materi. Materi dalam teks deskripsi dapat berupa gambaran objek yang diamati, dilihat, didengar, atau dirasakan. Misalnya ketika kita melihat tayangan video. Yang kedua, pola pengembangan yang digunakan adalah pola pengembangan spasial atau sudut pandang. Kemudian yang ketiga, bahasa. Kalian harus menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif agar teks deskripsi yang kalian sampaikan mudah dipahami. Dengan demikian, pendengar seolah-olah merasakan apa yang kita sampaikan. Nah, yang keempat, aspek berbicara. Kalian harus memperhatikan vokal, intonasi, dan artikulasi yang kalian gunakan ketika menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Selain itu, kalian menggunakan mimik dan gestur yang mendukung isi teks deskripsi tersebut. Penyampaian teks deskripsi secara lisan, kalian harus memahami objek apa yang akan dideskripsikan. Kemudian, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Kemudian, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau mencela fisik seseorang dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Kemudian, hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Nah, yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Yang keenam, sampaikan deskripsi objek secara runtut. Sekarang kita akan belajar menulis teks deskripsi. Membuat teks deskripsi membutuhkan kepekaan akan hal-hal yang akan digambarkan. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menyusun teks deskripsi. Simak videonya. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dibahas dan buatlah judul. Contoh-contoh judul teks deskripsi bisa Sekolah Kebanggaanku, Keelokan Gunung Semeru, Borobudur di waktu pagi mereka, Sumatera Barat nan elok, dan Rumahku. Kalian bisa memilih objek, terserah, atau bebas yang kalian inginkan.
Kemudian buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Misalnya kita akan menulis sekolah baru, pasti ada gedung, halaman, guru, kemudian ada teman-teman. Nah, selanjutnya mengumpulkan data dan melakukan pengamatan langsung subjek yang dideskripsikan. Seperti kita mengamati kondisi fisik, kemudian bangunan kokoh, bagus, atau catnya hijau muda misalnya. Berarti kondisi tempat sekolah karena kita menulis sebuah sekolah. Kemudian setelah data terkumpul, kalian melakukan penyusunan data atau menyusun kerangka karangan. Nah, yang pertama, tatalah kalimat menjadi paragraf seperti pasti ada pembukanya, kemudian ada teks paragraf deskripsi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan paragraf penutup. Jadi ada pembuka, kalimat tengah, dan penutup. Kemudian rincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang akan merangsang panca indera. Nah, selanjutnya menyunting teks deskripsi. Ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Langkah-langkah menyunting teks dapat dilakukan melalui beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca tulisan dengan teliti, kemudian memperbaiki kesalahan penulisan ejaan, lalu memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut, dan memperbaiki paragraf hingga menjadi paragraf yang padu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntingan, yang pertama, ketepatan penulis ejaan, kemudian ketepatan penggunaan kata-kata, penggunaan kalimat efektif, dan keterpaduan paragraf. Nah, 4 ini. Selanjutnya, mari kita belajar menulis teks deskripsi. Nah, ini objeknya ibu ya. Ibu seorang wanita yang tidak cantik tapi menarik. Dia bernama Juminten, berasal dari kota Banyuwangi, anak dari keluarga petani. Ini termasuk pada bagian dari deskripsi identifikasi objek. Kemudian selanjutnya paragraf kedua. Ini biasanya termasuk pada deskripsi bagian ya. Bisa kalian lihat misalnya setelah dari deskripsi objeknya, ini ciri-ciri dari objeknya ya. Ibuku tinggi, sedikit gemuk, berat badannya kurang lebih 60 kilo, usianya sekitar 50 tahun, tampak keriput-keriput tipis di wajahnya. Dia sudah tidak cantik lagi tapi masih tetap menarik. Senyumnya masih manis saat dia tertawa, tampak giginya sudah ada yang copot. Ibuku sudah tidak muda lagi tapi rambutnya masih hitam, panjang sampai mata kaki, belum tampak uban selembar pun. Nah, ini termasuk deskripsi bagian ciri-cirinya ya untuk paragraf kedua. Mudah-mudahan kalian paham ya ketika kalian ada perintah membuat teks deskripsi. Yang tadi deskripsi objeknya siapa, dan yang kedua ciri-cirinya dari objek tersebut. Nah, kemudian pada deskripsi bagian yang ketiga, ibuku lembut, tidak pernah marah walaupun kami anak-anaknya sering membuat kesal. Dia hanya tersenyum, tak pernah memukul atau mencubit anak-anaknya. Tutur katanya halus, tak pernah membentak. Setiap hari dia. Nah, ini termasuk deskripsi bagian yang ketiga atau paragraf yang ketiga, menjelaskan bagaimana sifat dari seorang ibu. Nah, sampai di sini kalian paham? Mudah-mudahan paham ya. Ini ada sekedar contoh dari Ibu Ana tentang menulis teks deskripsi. Sampai di sini dulu pertemuan kita dalam menyusun teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan bisa mengerti. Untuk itu, selamat berlatih membuat atau menyusun teks deskripsi. Jangan lupa tentukan dulu objek yang akan kamu deskripsikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.